Pemirsa, konflik antara Rusia dan Ukraina kian panas yang ditandai dengan serangan terbaru drone Ukraina ke salah satu kilang minyak terbesar di Rusia. Kemudian kilang Kirishi atau Kinev yang berada di Leningrad mendapatkan serangan drone Ukraina pada Sabtu pekan lalu. Serangan ini menjadi penanda tekanan Ukraina terhadap fasilitas energi dan industri Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina pun membenarkan serangan tersebut melalui telegram dan tengah memperhitungkan dampaknya. Adapun Ukraina memang menargetkan basis militer dan ekonomi, khususnya produksi bahan bakar, senjata, dan amunisi. Sebelumnya ketegangan geopolitik meningkat setelah Polandia menembak jatuh drone di wilayah udaranya saat Rusia melancarkan serangan besar di Ukraina Barat. Penembakan oleh Polandia tersebut menandai pertama kalinya negara anggota NATO melepaskan tembakan dalam perang Rusia-Ukraina. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China bertemu di Madrid pada Minggu 14 September untuk menggelar negosiasi dagang lanjutan. Pertemuan keempat dalam 4 bulan terakhir ini memperlihatkan intensitas diplomasi kedua negara usai pemberlakuan kebijakan tarif Trump. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China bertemu di Madrid pada Minggu 14 September untuk membahas sejumlah isu dagang yang sudah lama menjadi ganjalan. Pertemuan ini menjadi yang keempat dalam 4 bulan terakhir, memperlihatkan intensitas diplomasi perdagangan di tengah ketegangan tarif yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam pertemuan kali ini, delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent dan perwakilan dagang Jamieson Greer. Sementara China diwakili oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng serta negosiator utama perdagangan Li Chenggang. Adapun pertemuan sebelumnya digelar di Stockholm pada Juli lalu, di mana kedua belah pihak sepakat memperpanjang gencatan tarif dagang selama 90 hari. Trump sendiri telah menyetujui perpanjangan tarif atas barang asal China hingga 55% yang berlaku sampai 10 November 2025. Sementara itu, isu TikTok untuk pertama kalinya resmi masuk dalam agenda pembicaraan dagang. Washington sebelumnya menetapkan tenggat bagi pemilik TikTok yakni ByteDance untuk melepas kepemilikan operasional di Amerika Serikat sebelum 17 September atau aplikasi itu beresiko ditutup. Meski kesepakatan final belum diharapkan tercapai, sumber pemerintah menyebut kemungkinan besar tenggat akan kembali diperpanjang untuk keempat kalinya. Langkah ini memberi ruang politik bagi Gedung Putih meski bisa memicu kritik dari Kongres yang sebelumnya menuntut penjualan TikTok demi mengurangi resiko keamanan nasional. Berbagai sumber, IADEX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan 1,37% di perdagangan akhir pekan lalu. IHSG masih menguat di tengah sentimen Kemenq mengumumkan sudah menyalurkan anggaran kas negara yang dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Himbara. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tutup menguat 1,37% di level 7.854,06 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Dalam sepekan, IHSG masih terkoreksi tipis di 0,17% dan secara year to date IHSG menguat 10,93%. Seluruh indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku melesat 2,54%. Sektor teknologi menguat 1,61%, sektor energi melaju di 1,57%, dan sektor keuangan menguat 1,26%. Saham konglomerasi dan perbankan BUMN jadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Saham DSSI tutup menguat 6,34% di Rp102.350 per saham dan jadi penopang utama IHSG. Sementara yang jadi perhatian investor, saham perbankan Himbara masih membukukan kenaikan. Saham BBTN tutup melejit 4,06% di Rp1.410 per saham. Saham BBRI tutup menguat 2,45% di Rp4.180 per saham. Saham BBNI terapresiasi 2,26% di Rp4.520 per saham. Saham BRIS menguat 1,13% di Rp2.690 per saham. Dan saham BMRI tutup menguat 0,89% di Rp4.520 per saham. IHSG menguat di tengah sentimen Kementerian Keuangan resmi menggelontorkan anggaran kas negara yang dialihkan dari Bank Indonesia ke Himbara dalam bentuk deposito on call senilai Rp200 triliun dengan tenor pendapatan dalam 6 bulan. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025.
Dana tersebut sudah resmi disalurkan ke Bank BMRI Rp55 triliun, Bank BRI Rp55 triliun, Bank BNI Rp55 triliun, Bank BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Perbedaan besaran nominal dari penyaluran anggaran tersebut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar masing-masing bank. Dari berbagai sumber untuk KDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan di Abu Dhabi secara khusus bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab atau PEA Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Ya pemirsa, ini kedua pemimpin sepakat untuk mempererat kerjasama bilateral lebih erat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Pertemuan pemimpin negara ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan persahabatan dengan negara sahabat di kawasan. Fokus pertemuan bersama Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan ini adalah memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini. Kerjasama di berbagai bidang strategis termasuk sektor perdagangan dan investasi juga menjadi perhatian utama kedua negara. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Abu Dhabi juga semakin menegaskan posisi Indonesia yang aktif dalam mendorong kerjasama global serta kemitraan strategis. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama antar negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga sepakat untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat dan produktif. Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan juga berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama dengan Indonesia. Dari Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, KDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa kita ke informasi lainnya terkait dengan informasi dari dalam negeri. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan insentif ekonomi 8+4 hingga akhir 2025. Salah satunya, sebagian pajak pekerja sektor restoran akan ditanggung negara. Paket stimulus ekonomi 8+4 tersebut diantaranya 8 program utama dan 4 tambahan yang mencakup berbagai program mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025. Insentif pajak ditanggung pemerintah atau DTP yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas di sektor lain termasuk pajak pekerja perhotelan, restoran, dan catering atau HoReCa akan ditanggung oleh negara. Dan program lain yang akan diperpanjang adalah bantuan pangan yang dipastikan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain itu pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ojek online di mana iuran dibayarkan 50% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga jaminan kehilangan pekerjaan serta dukungan akses perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Menko Erlangga menegaskan stimulus ekonomi 8+4 ini yang dijalankan pemerintah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang... Ya, pemirsa sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:28 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG bergerak menguat 7.905,625, menguat 0,69%. Sementara top gainers diantaranya adalah ada Bank Mandiri, BBCA, BSBK, CDA dan juga SNPL. Ya, seperti itu dari top gainers tadi sudah disebutkan. Dari top losers pemirsa ada WIRG, kemudian Archie, Bufa, IMPC, ESA, kemudian dari sektoral ada penguatan yang dipimpin oleh infrastruktur, cyclical, properti, energi, sementara sektor yang melemah ada kesehatan dan juga industri.